Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah tadi Ustadz udah bercerita masalah Rasulullah wafat dan akhirnya Umar bin Khattab ini nggak terima gitu loh sebenarnya kalau Rasul ini wafatnya cepet banget gitu ya Ustadz ya. Nah kelanjutannya bagaimana tuh Ustadz? Pas Rasul wafat, nah siapa nih yang menggantikan ini gitu Ustadz? Benar, benar. Jadi teman-teman syariat dimanapun berada, jadi sebenarnya Umar itu tidak terima bukan karena menolak takdir ya. Jangan sampai kita salah perspektif gitu. Tuh Umar aja nggak terima takdir meninggal, bukan. Tapi itu menunjukkan betapa besarnya cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Maka begitu dinasihatin dengan ayat langsung terima, selesai. Gitu. Kalau kita kan dinasihatin, enggak ngamuk-ngamuk terus kan. Nah, maka setelah meninggal Rasulullah SAW, nah ini pertanyaan betul tadi, siapa lantas yang menggantikan? Kita tahu yang menggantikan Abu Bakar, tapi bagaimana prosesnya gitu. Jadi Rasulullah SAW itu meninggal hari Senin subuh. Jadi Senin 12 Rabiul Awal subuh hari meninggal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakamkannya itu malam Rabu. Jadi Senin, Selasa, malam Rabu. Ada sebagian mengatakan Rabu siang, ada yang mengatakan malam. Jadi riwayat yang lebih kuat malam. Jadi ada yang mengatakan malam Rabu atau malam Kamis. Pokoknya kurang lebih 2 atau 3 hari jenazah Rasulullah SAW belum dikebumikan. Kenapa begitu tuh? Padahal dalam Islam itu harus disegerakan kan? Harus disegerakan. Jadi ada beberapa hal yang harus disegerakan. Yang pertama tobat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, tobat itu harus disegerakan, nggak boleh tunda-tunda. Kamu kenapa nggak tobat? Tunggulah nanti kalau udah usia 70 tahun Ustaz baru tobat. Ya Allah. Siapa yang jamin kita nyampe ke situ? Yang kedua, yang harus disegerakan itu adalah menikahkan anak gadis yang sudah ada datang yang melamar. Itu mesti disegerakan. Yang ketiga, hutang. Hutang kalau sudah jatuh tempo segera bayar. Bahkan kalau bisa udah ada duit sebelum jatuh tempo bayar. Saya hutang janji tanggal 25 Ustaz, tapi tanggal 26 udah saya bayar, boleh nggak? Bagus. Nah, tapi kalau lebih awal lagi tanggal 20 dibayar, lebih bagus lagi. Gitu ya. Tanggal 25 on time. Tanggal 26 berarti molor. Tanggal 23 itu lebih bagus lagi. Saya janji bayar tanggal 29 Ustaz. Terus ternyata saya lihat 29 Februari 4 tahun sekali baru datang. Nggak bisa. 29 Februari salah. Nah, itu disegerakan mestinya. Menjamu tamu itu disegerakan. Jadi kalau tamu datang langsung jamu tuh, langsung kasih air, jangan entarlah baru datang jangan kasih air dulu. Jangan kasih makan dulu, entar kalau udah mau pulang baru kasih. Boleh langsung ya. Nah, yang terakhir adalah memulasarakan jenazah. Jadi orang meninggal harus segerakan, jangan tunda. Ya. Biasanya kita udah tunda-tunda ya. Nunggu anaknya yang satu belum datang, udah datang, tunggu kakaknya, adiknya. Itu sebenarnya ghairu masyru' ya. Meskipun nggak apa-apa, boleh ya ditunda, tapi dengan syarat secara medis bisa dipastikan jenazah ini nggak keburu rusak gitu. Nah, lalu kenapa jenazah Nabi SAW kok ditunda gitu, nggak langsung disegerakan? Ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan karena semua sahabat minta mereka ingin menyolati Nabi SAW. Ya, kata Ibnu Abdil Bar, Rasul meninggal itu semua orang di Jazirah Arab sudah masuk Islam. Di Madinah saja ada kurang lebih hampir 100.000 orang ya Muslim itu, dan semua pengen nyolatin. Masya Allah. Sementara dulu itu belum ada syariat jenazah dibawa dipindahkan ke masjid lalu disolatin di masjid. Jadi dulu itu belum ada ya di zaman Rasulullah tradisi mindahin jenazah bawa ke masjid disolatin. Jadi di mana meninggal di situ disolatin. Maka Rasul meninggal di rumah Ibunda Aisyah, di situ disolatin. Dan kata Abu Bakar, saya mendengar jenazah Nabi tidak boleh dipindahkan. Di mana dia meninggal, di situ disolati, di situ dikubur. Di kamar itu. Kamar Ibunda Aisyah mungkin lebih kecil dari setengah inilah, setengah ruangan ini. Setengah studio ini ya? Iya, sekian puluh ribu orang ingin nyolat di situ, berarti bisa 10. Itu yang membuat lama. Yang kedua, kenapa lama? Karena sahabat bingung, ini siapa yang menggantikan ini? Ya, maka mereka tidak langsung menyegerakan memakamkan jenazah karena mau memilih siapa yang menggantikan Rasulullah SAW. Karena kekosongan pemimpin itu nggak boleh lama-lama, bahaya, ya. Bisa menyebabkan huru hara gitu. Nah, cuma Abu Bakar, Umar, Ali dan sahabat-sahabat ini mereka fokus ngurus jenazah. Ya, bukan fokus nyari pemimpin. Betul. Sampai datanglah informasi,
Ada sahabat lari tergopoh-gopoh ngasih tahu sama Umar. Umar, gawat. Ada apa? Itu sahabat Ansor mereka rapat di Saqifah Bani Sa'ad untuk menunjuk pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar langsung narik Abu Bakar. Abu Bakar lagi berduka. Sini Abu Bakar, Abu Bakar. Ada apa? Pokoknya kita harus ke sana segera. Ada apa Umar? Ini di sana orang-orang Ansor mereka sedang mau menunjuk salah satu sahabat untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Nah, kok kita nggak diajak urun rembuk nih gitu. Akhirnya datanglah ke sana. Begitu datang, kaget mereka. Umar, Abu Bakar, kami pikir kalian sedang sibuk mengurus jenazah, biar kami yang ngurusin masalah pemimpin menggantikan Muhammad gitu. Jadi sebenarnya bukan karena sentimen sebenarnya, tapi mau bagi tugas gitu. Nah, tapi kata Abu Bakar, nggak bisa begitu. Masalah kepemimpinan adalah masalah krusial, harus kita urun rembuk. Nah, yang disepakati oleh sahabat Ansor adalah Sa'ad. Ya. Sa'ad bin Ubadah itu Sa'ad ya, ditunjuk untuk jadi pemimpin. Lalu kata Umar bin Al-Khattab, tidak, pemimpin harus dari kami. Gontong-gontongan tuh. Sempat ya Ustaz. Sempat ada argumen ya. Ada adu argumen, terus dengan suara tinggi dan seterusnya. Umar nggak mau kalah kalau sini kan. Setelah muncullah sentimennya. Lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai sahabat Ansor, ketika kami tidak diterima dimanapun, orang-orang memusuhi kami, bahkan orang Mekah ingin membunuh kami, kalianlah orang pertama yang menerima kedatangan kami. Maka kami datang hijrah ke sini. Maka jangan sampai setelah meninggalnya Rasul, kalian menjadi orang pertama yang ingin memusuhi kami. Iya ya, kita kan sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Itu balik itu tadi. Mu'akhad itu persaudara itu tadi. Untuk mengikat, jangan sampai ketika terjadi clash, terjadi perbedaan pendapat, membuat mereka gontok-gontokan. Ingat, ini saudara kita. Bahkan kalau meninggal kita mewarisi dia, dia mewarisi kita gitu. Maka kemudian lunaklah, nggak jadi meninggi suaranya. Oke, kata Abu Bakar, minnal umara minkumul wuzara. Pemimpin harus dari kami dan para menteri atau penasihat silahkan dari kalian sahabat Ansar. Maka mereka kemudian oke, legowo menerima. Kalau gitu kalian sudah sepakat. Wahai Abu Bakar, kami ikut. Silakan pemimpin dari kalian, biar penasihat-penasihat, menteri-menteri dari kami. Maka kalau kalian sepakat, Umar, sini tanganmu. Ubaidah bin Jarrah, sini tanganmu. Kita baiat Umar jadi pemimpin kita, kata Abu Bakar. Apa-apaan ini? Kaget apa-apaan ini? Bukan saya gitu. Enggak, Abu Bakar yang lebih berhak. Enggak, Umar. Nabi sudah bilang, kalau ada Nabi setelahku, kaulah Umar sebagai penggantinya. Maka itu isyarat, kata Abu Bakar. Isyarat kaulah yang menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin buat kami. Aku ridho, wahai Umar, kau jadi pemimpin. Kata Umar, enggak bisa. Abu Bakar, sini tanganmu. Kamu harus saya baiat. Ayo kita baiat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ayo kita baiat Umar. Dan sahabat Ansar pada ngeliatin, tadi gimana sih ini? Siapa yang menjadi pemimpin gitu? Masya Allah ya. Itu luar biasa ya pelajaran dari sahabat-sahabat mulia ini. Ya, saat dimana ketika kita saling berebut kekuasaan, mereka justru saling mendorong untuk jadi pemimpin. Itulah pemimpin sejati. Ya. Pemimpin sejati itu siap dipimpin, siap menjadi bawahan, siap menjadi pengikut. Ya, kalau kita kebanyakan siap jadi pemimpin, tapi belum siap jadi bawahan. Kita merasa saya lebih layak jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, kita liatin kira-kira sebisa mana dia. Banyak kan gitu, dia nggak mau siap jadi pengikut. Sementara Abu Bakar dan Umar, mereka lebih siap menjadi yang dipimpin daripada menjadi pemimpin. Maka kemudian karena saling desak-desak dorong-dorong, kemudian sahabat Ansar juga sepakat, oke, kita sepakat lebih baik Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Disitulah jadi pembaiatan Abu Bakar, dibaiat menjadi pemimpin, disebut dengan bai'ah khassah. Karena ini kan cuma pemimpin-pemimpin aja, sahabat-sahabat inti saja yang membaiat Abu Bakar, kami baiat, engkau adalah pemimpin kami. Semua salam-salaman. Tapi nggak cukup situ. Begitu selesai, balik ke Madinah, diumumkan kepada semua para sahabat yang menggantikan Nabi SAW adalah Abu Bakar. Nah, disitulah Umar yang meyakinkan semua sahabat, semua diyakinkan. Yang kelihatan ragu-ragu didatengin oleh Umar, yang kelihatan agak-agak kurang pro didatengin, yang sudah pro pun diyakinin. Jadi kerja Umar itu nyantorin semua sahabat-sahabat ini yang mungkin menganggap dia selevel dengan Abu Bakar, mungkin ada yang melihat kurang layak, kurang pantas, terlalu lembut, terlalu lemah dan seterusnya. Di situ Umar berperan sekali, meyakinkan semua sahabat-sahabat bahwa Abu Bakar layak menjadi seorang pemimpin. Kenapa Umar melakukan itu, Ustaz? Ya, karena itu jangan sampai ada perpecahan. Itu. Jadi kalau ada kelihatan benih-benih orang yang nggak suka, terus tidak diyakinkan, ini akan menjadi benih nih. Yang kelak kalau Abu Bakar jadi pemimpin, mungkin dia akan merongrong itu.
Nah, kalau kita kan biasanya nih, Iya. kalau kita nggak jadi pemimpin, justru kita cari yang begitu. Bro, suka nggak sama dia, bro? Enggak, emang dia orangnya begitu. Nyari Komporin. temen nih. Nyari teman. Ya Allah. Insya Allah. Umar bukan begitu karakternya. Justru Umar bin Khattab, beliau meyakinkan semua sahabat bahwa ini adalah pemimpin paling layak. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Beliaulah sahabat yang dipilih untuk menemani Rasulullah ketika hijrah. Bukan Umar. Abu Bakar. Berarti Abu Bakar layak. Ketika beliau sedang sakit 10-an hari itu, yang diminta menjadi imam sholat Abu Bakar, bukan Umar. Maka Abu Bakar yang layak menjadi pemimpin. Masya Allah. Abu Bakar itu adalah sahabat yang selalu paling sering bersama dengan Rasulullah. Jadi kalau Umar pengen ketemu Rasulullah, nyari Rasulullah, sudah ada Abu Bakar. Oh, iya, Jadi kemanapun Abu Bakar udah duluan gitu ada. Iya. Dan satu-satunya rumah di kota Madinah ini yang boleh pintunya masuk, akses langsung ke Masjid Nabawi, cuma 2. Rumah Rasulullah dengan Ibunda Aisyah dan rumah Abu Bakar. Berarti yang jadi pemimpin adalah Abu Bakar. Ini semua Umar yang meyakinkan. Sampai masuk ke benak orang-orang, iya benar, iya benar, iya benar, iya benar. Iya, meyakinkan orang-orang ya. Meyakinkan orang. Karena tadi itu kalau nggak diyakinkan begitu, nah bahaya. Iya. Nah, orang akan merasa ragu. Bisa nggak nih ya? Kayaknya kok terlalu lemah ya, terlalu ini ya. Nah, itu khawatir nanti orang-orang akan merongrong pemerintahan pemerintahan Abu Bakar, itu yang akan mengganggu stabilitas nanti. Sama sekali tidak ada keinginan menjadi pemimpin bagi Umar bin Khattab. Insya Allah. Kalau kita, saya paling kuat, orang takut sama saya aja maju jadi pemimpin. Nah, ini kita belajar dari Umar bin Khattab ya. Dan itu peran Umar, bagaimana terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi pemimpin umat Islam menggantikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajak orang, beliaulah yang mengarahkan dan meminta orang untuk legowo, untuk menerima Abu Bakar. Nah, ini yang kita butuhkan, sosok-sosok seperti ini sekarang ini. Ada nggak sih Ustadz pesan dari Abu Bakar nih, pidato pertamanya gitu Ustadz pada saat jadi khalifah gitu? Pada saat jadi pemimpin pertama gitu Ustadz. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi pemimpin, ada pidato ya, ceramahnya kita bilang pidato pertama ya. Iya. Pidato pertama. Sambutan gitu. Sambutan pertama ya. Kalian taati aku ketika aku berada di jalan Allah dan Rasulnya. Tapi kalian silahkan luruskan aku dengan pedang ketika aku menyelisih Allah dan Rasulnya. Itu intinya di situ. Jadi kalian taat kepadaku kalau aku masih lurus. Tapi kalau nggak lurus, kalian yang harus meluruskan aku. Nah, itu jarang pemimpin yang begitu. Iya, ada yang ngomong begitu, tapi begitu dilurusin, begitu dikritik, marah ya. Nah, itu nggak benar ya. Ya Allah. Iya. Nah, ini menunjukkan betapa kualitas ya. Kualitas pemimpin sahabat yang menggantikan Rasulullah SAW. Dan itu bentuk dampak dari bagaimana Rasul yang membentuk karakter-karakter itu. Di samping mereka sudah memiliki karakter-karakter yang istimewa, yang begitu luar biasa. Maka sosok Abu Bakar, sosok Umar, itu adalah cerminan bagaimana Rasul mendidik orang-orang ini yang mohon maaf, yang dulunya adalah pedagang, yang tidak ada urusan dengan itu, jadi sosok pemimpin yang ideal. Umar yang mohon maaf, dalam tanda kutip ya, banyak yang menyebut preman, meskipun nggak benar ya. Tapi maksudnya karakternya lah seperti itu ya. Tapi bisa menjadi sosok yang begitu luar biasa. Sosok yang mampu menyatukan orang. Sosok yang mampu memimpin orang, mengarahkan orang, ya, meyakinkan orang. Nah, ini adalah sosok yang begitu luar biasa yang kita harapkan dan kita idam-idamkan. Jadi saat sekarang ini kayaknya penting sekali kita belajar tentang sosok Umar. Di saat orang saling berambisi untuk meraih kekuasaan, nah Umar justru mengajarkan kepada kita untuk legowo ya, menerima saudara kita yang mungkin berbeda. Ya. Apakah Umar dan Abu Bakar tidak pernah berselisih? Sering kali berselisih pendapat, kadang-kadang saling berlomba-lomba melakukan kebaikan ya, meskipun ujungnya Umar selalu kalah. Kita ceritakan ketika perang Tabuk atau perang Hunain itu, Rasulullah SAW meminta para sahabat, ini kita butuh biaya untuk perang, silakan kalian yang punya harta datang bawa ke sini berinfak ya. Kata Umar, ini saatnya saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Dia pulang ke rumah, dia bawa harta yang begitu banyak kan. Kata Rasul, Umar, banyak sekali harta yang kau berikan ini. Iya ya Rasul. Mada tarakta li ahlika? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu lahu mislahu. Ya Rasul, saya tinggalkan ini separoh buat keluarga saya sama seperti ini juga. Berarti dia punya harta itu dibagi 2. Separoh dia sedekahkan, separoh buat keluarga.
Dan jumlahnya banyak gitu. Kata Umar, ini paling banyak dari antara semua sahabat gitu. Abu Bakar juga pasti kalah sama saya. Nggak lama datang Abu Bakar bawa lebih banyak lagi dari yang diberikan oleh Umar. Begitu ditanya, Abu Bakar banyak benar. Mada tarakta li ahlika? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Nggak ada harta di rumah, habis semua disedekahkan. Kalau Umar masih ditinggalin buat keluarga. Iya. Abu Bakar nggak ada, semua dibawa. Wah ini dahsyat, nggak bisa saya ngalahin ini ya. Kita biar bagaimanapun kalau bersedekah, mesti kita pikirin dong rumah ya. Betul, Ustaz. Pikirin. Betul, Ustaz. Abu Bakar nggak. Kata Umar, nggak akan bisa saya menyaingi Abu Bakar. Tapi walaupun seperti itu nggak ada masalah di hati Umar ya tentang Nggak Abu ada Bakar ya? iri, Nggak ada hasad, ini. dengki nggak ada. Nggak Yang ada justru ya. adalah kagum, hormat dan respect. Tapi ini mesti kita sampaikan ya. Kenapa Abu Bakar bisa seperti itu? Mohon maaf, karena beliau itu pedagang, pebisnis. Hari ini semua dibawa, besok aman keluarga. Iya. Ada yang masuk gitu. Ada, wah, makan aman, terjamin. Kita jangan serampangan ngikut. Ya, udah tahu dia hartanya adalah motor satu-satunya buat ngojek, tiba-tiba pulang jalan kaki. Kata bininya, "Pah, motormu kemana?" "Udah aku sedekahkan buat Allah dan Rasulnya. Buat pembangunan masjid, buat anak yatim. Lalu kita makan bagaimana?" "Tenang, ada Allah dan Rasulnya." Nah ini namanya nekat. Nah, ya. Ya, jadi jangan sampai salah ini ya. Salah apa ya sebetulnya Ustaz ya? Ya nekat lah itu namanya. Salah pemikiran kali nggak ya. pakai perhitungan. Atau pernah, saya nggak bisa nyaingin di sedekah. Saya bisa nyaingin Abu Bakar dalam hal yang lain. Ibadah. Nah suatu hari ngumpul, datang Rasulullah SAW, kata Rasul, "Siapa di antara kalian yang hari ini puasa?" Waduh. Sekarang kan bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Ya, saya nggak puasa nih, kata Umar. Tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan. "Ana ya Rasul, saya puasa." Puasa apaan tuh? Bukan Senin Kamis. Ternyata Abu Bakar nggak harus Senin Kamis, tetap puasa. Masya Allah. Oh. Boleh. Puasa Abu Bakar. Kalah lagi. Kalah ya. Man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang fakir miskin? Waduh, saya nggak tahu, bakal ditanya Rasul. Kalau tanya saya ngasih makan dulu tuh kan. Semua pada diam, termasuk Umar. Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasul." Kalah lagi tuh kan. 2 poin udah tuh, kalah 2-0. Kata Rasulullah, "Man ada minkumul yauma maridan." Hari ini siapa di antara kalian yang sudah membesuk orang yang sakit? Waduh, emang ada yang sakit hari ini? Nggak tahu. Abu Bakar, "Ana ya Rasul." Saya sudah. Yang ketiga, man atba'a minkumul yauma jinazatan. Siapa yang hari ini sudah mengurus dan mengantar orang yang meninggal? Emang ada yang meninggal ya? Dulu kan nggak tahu ya, nggak ada grup WA. Kalau sekarang kan ada grup WA. Yang meninggal langsung ketahuan. Dulu nggak tahu. Abu Bakar angkat tangan lagi, "Saya Rasulullah." Masya Allah. Umar, kacau nih orang. Nggak bisa nih kesenang dingin kan. Kenapa begitu? Karena Abu Bakar tadi pedagang. Koleganya banyak. Duitnya juga banyak. Beliau punya, mohon maaf, pembantu-pembantu, budak-budak. Itu yang disebar. Pesannya, pokoknya kalau ada celah kebaikan, kasih tahu saya. Kalau ada orang tidak punya makan, kasih tahu saya. Ada orang sakit, kasih tahu saya. Biar saya menjadi orang yang pertama datang ke sana. Umar nggak punya itu. Nggak punya informan. Di situ kalahnya. Tapi satu Umar menang. Apa itu? Umar bisa sholat witirnya setelah tahajud. Abu Bakar nggak. Abu Bakar sebelum tidur. Itu menangnya satu Umar. Masya Allah. Satu tapi luar biasa ya. Masya Allah. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Atas ilmu yang bermanfaat. Baik Sobat Muslim. Terima kasih yang udah nonton Share It, dan jangan lupa ajak saudaranya, keluarganya, teman-temannya untuk nonton Share It karena banyak ilmu yang bermanfaat di Share It ya. Saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.